Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Besem ha'ab wehaben weruah hakodes Elohe Ehad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas pemeliharaan Tuhan, perlindungan dan penyertaan kasih setiamu yang mengiringi setiap langkah-langkah kehidupan kami. Pemeliharaanmu yang begitu sempurna telah terjadi dalam kehidupan kami. Karena itu kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Kami percaya di dalam Engkau kami akan sempurna terpelihara. Karenanya bersabda dan berkata-katalah saat ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, memberikan hikmat, marifat, dan berkat sorgawi. Membukakan hati kami untuk mengimani sabda-Mu dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Siang ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang keempat ayat 12 sampai ayat 17 saja. Matius pasal 4 ayat 12 sampai ayat 17. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya akan awali ayat 12, lalu jemaat menjawab ayat 13. Dan sesudah itu kita ganti bergantian sampai ayat 17. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ayat 13. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar bagi mereka. Yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ayat 17. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemahaman seluruh rabi Yahudi bahwa sejak kitab Maleakhi sampai kitab Matius adalah masa kegelapan yang luar biasa. Tidak ada wahyu, tidak ada ilham, tidak ada juga nabi yang diutus oleh Tuhan. Sehingga masa-masa seperti itu umat Tuhan berusaha sendiri untuk melepaskan diri dari masa kegelapan itu. Dikatakan di sini Yesus sebagai Mesias disimbolkan sebagai terang. Orang yang hidup dalam kegelapan menginginkan sekali ada terang yang menerangi kehidupannya. Dan kalau gelap itu begitu ada terang, maka gelapnya sirna. Tidak ada lagi. Dan sebaliknya kalau ada terang, gelap tidak berkuasa. Karenanya umat Tuhan sangat merindukan. Kita lihat sejenak di sini, yaitu beberapa ayat supaya kita tahu.
pada Yesaya 9 ayat 1. Yesaya 9 ayat 1. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Tolong perhatikan, ada dua kata yang penting, berjalan dan kegelapan. Dua hal itu. Dikatakan demikian karena kegelapan dalam bahasa Ibrani Hose. Ya, sebagaimana kitab Kejadian, we Hose alpene techom. Kegelapan meliputi, alpene itu meliputi sehingga tidak ada celah terang sekalipun. Dalam bahasa Yunani disebut skotos, kegelapan. Dua kata ini mengacu pada dosa. Jadi dosalah yang menguasai dan umat tidak bisa luput dari dosa. Karenanya kita melihat sekarang ini yaitu Yohanes 1 ayat yang ke-9. Yohanes 1 ayat yang ke-9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ada kata terang, ada kata datang. Saudara, tadi ada kata gelap, ada kata apa? Berjalan, bergerak, menggambarkan di sini berjalan, ya, haholkim khabakhusi, berjalan dalam kegelapan. Berarti kalau berjalan ada gerakan, ada usaha, tapi usaha tetap di dalam kegelapan. Itulah keselamatan yang ingin dicapai oleh manusia. Manusia berusaha lepas dari kegelapan, lepas dari dosa. Ada kemauan, ada keinginan, tapi tetap ya sia-sia. Dikatakan sini sia-sia. Maupun mereka diam atau duduk, kata menos dikatakan di sini, ya teksnya tetap berarti di dalam bergerak menggambarkan adanya usaha yang sia-sia. Sementara dari Maliaki sampai Matius ada kitab Taurat. Ada kitab Taurat. Kitab Taurat ya membimbing umat. Memimpin umat. Pertanyaannya, mengapa mereka berjalan dan bergerak, duduk dan diam di dalam kegelapan? Karena ada kitab Taurat. Karena kitab Taurat berarti bukan terang yang sesungguhnya. Bukan sesungguhnya. Bukan petunjuk yang sesungguhnya. Ya, di situ kita lihat, ya. Karenanya kalau kita perhatikan, Taurat itu, ini manusia ini berdosa, jatuh sebelum ada Taurat. Manusia jatuh. Sebelum jatuh, manusia hidup dalam kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan meliputinya. Hidup di Taman Eden, bersuka cita, hidup. Tidak berada di bawah hukum, berada di bawah kasih karunia, kemurahan, belas kasihan, kasih yang begitu besar. Itulah awal kehidupan manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan kasih ini putus. Putus, lepas. Dan mereka berada dalam kegelapan. Mereka ingin lepas. Tuhan turunkan kitab Taurat. Kitab Taurat itu adalah kaca pembesar bagi dosa. Bukan jalan keluar melepaskan diri dari dosa. Kenapa demikian? Dengan adanya Taurat, Tuhan ingin menyatakan, kamu ingin selamat, ingin berupaya, ingin kembali kepada aku, nih aturannya nih. Tidak ada manusia yang mampu. Gak ada. Makin melihat aturan, makin betapa berdosanya aku. Betapa aku tidak bisa apa-apa. Di mana jalan itu? Jadi sekali lagi,
Kitab Taurat kaca pembesar bagi dosa. Kita dudukkan dulu statusnya. Supaya kita tahu ketika kita mendapat kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Supaya kita tahu melihat sini. Nah, lalu sudah nyata kan dengan kitab Taurat. Kasih karunia Tuhan menghapus semua dosa. Jadi ketika kitab Taurat itu dengan kaca pembesar sudah tidak berlaku lagi. Karenanya kalau setelah menerima pengampunan Tuhan, kasih karunia Tuhan, engkau masih bawa-bawa kaca pembesar. Untuk melihat apa? Ya, melihat dosa orang lain. Makanya suka menghakimi orang lain. Tidak pernah ada kaca pembesar meneropong kita kan, malah tambah gede matanya gitu ya. Ya saudara. Jadi meneropong sana. Itu yang ingin ditunjukkan di sini. Kalau kita lihat kegelapan yang menguasai itu, maka dikatakan di sini terang yang sesungguhnya. Artinya yang sungguh-sungguh sebagai terang. Yesus itu sendiri. Dia telah datang ke dalam dunia. Coba kita lihat dulu di sini. Bangsa yang tadi bergerak ayat 16 ya. Ya di situ. Kalau kita lihat dari awal. Yesus mendengar bahwa Yohanes ditangkap. Menyingkirlah ia ke Galilea. Takut? Bukan. Dia menyingkir ke Galilea karena ingin menggenapi apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Semua gerakan, kegiatan, perjalanan Yesus adalah penggenapan dari semua yang dijanjikan Tuhan di dalam perjanjian lama. Semuanya. Berjumpa dengan siapa saja itu penggenapan. Penggenapan. Untuk menunjukkan. Dia berjumpa dengan orang sekampungnya. Nazaret. Marah semua. Karena dibuktikan bahwa bukan kamu. Karena bangga dengan keturunan Abraham. Tidak menjamin. Ya, silsilahmu tidak menjamin. Tuhan dengan kasih karunia-Nya bisa pilih yang lain. Bisa ambil yang lain. Marah mereka. Oh kami prioritas. Ya, masa tidak. Yang prioritas itu bukan kamu. Tapi kasih karunia Tuhan. Itu prioritasnya. Sehingga kalau kita melihat di sini. Dia pergi menyingkir, meninggalkan Nazaret. Diam di Kafarnaum. Di tepi danau. Di tepi danaunya juga. Daerah Zebulon, Naftali. Menurut perjanjian lama, dua kota yang tidak pernah dihitung. Dalam tingkatan-tingkatan rohani. Tidak ada calon Naftali, Zebulon bisa jadi anggota Sanhedrin dan sebagainya. Tidak dihitung. Kampungan. Ya, bodoh. Segala macam. Ya, tidak pernah ada masuk bahwa ini kota strategis yang menentukan di kemudian hari. Tidak. Kota yang tidak terdaftar, yang tidak dipilih menurut hukum Taurat. Yesus tinggal di situ. Perhatikan. Orang yang diabaikan, orang yang dianggap tidak ada apa-apanya. Itu menjadi perhatian Yesus. Dari sini. Akan muncul sesuatu rencana yang besar. Makanya dikatakan supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon, tanah Naftali, jalan ke laut, daerah ke seberang Yordan, Galilea, wilayah semua bangsa. Justru dari situ pusat dan sumber dari segala sesuatunya. Karenanya
Kalau kita menerima Yesus, kita bisa menjadi sumber. Bisa menjadi kekuatan. Ada kegerakan yang datang dari hidup dan pribadimu. Yang bisa menyelamatkan banyak orang. Mungkin kita pikir, mana mungkin aku seperti ini. Zebulon, Naftali, Bethlehem, semua kota yang tidak dihitung. Tapi dari sejak perjanjian lama sudah lahir seorang raja, ya, untuk menggambarkan dari kota Bethlehem. Ya, saya pernah ke Bethlehem yang lain di Morowali. Ya, itu kota itu karena banyak misionari, jadi kampung itu dinamain Beteleme. Beteleme. Saya tanya apa artinya? Bethlehem. Bahasa mereka Beteleme. Oh ya, kecil, terpencil, ya, susah dijangkau, ya, tidak ada sinyal. Itu kan siksaan bagi orang kota kan? Jadi kalau mau sinyal, pendetanya bilang, Pak naik ke pohon kelapa. Kurang ajar. Masa saya suruh naik ke pohon kelapa gitu. Jadi karena memang. Dan itu artinya ujung dunia. Kan ujung dunia itu kalau sudah tidak ada sinyal kan ujung dunia itu saudara ya. Sudah putus komunikasi sama sekali. Nah itu gambaran saja. Jadi Yesus itu mengerjakan sesuatu. Ya, dari hal-hal yang diabaikan orang, dari yang tidak mungkin. Hidupmu itu berarti bagi Yesus. Mungkin orang tidak menghitung engkau, tidak masalah. Emangnya gua pikirin gitu saudara ya. Tidak masalah. Yesus yang berpikir tentang kita. Itu kemurahannya. Itu belas kasihannya. Itu kasih karunia-Nya. Itu anugerahnya kepada kita. Kita hidup di situ. Bukan hidup di bawah hukuman. Bukan. Kita bebas dari aturan semuanya itu. Makanya setelah ikut Yesus, percaya Yesus, jangan buat aturan baru. Jangan. Kemurahan Tuhan. Ya. Kalau kita melakukan doa, penyembahan, perpuluhan, itu karena kemurahan Tuhan menggerakkan hati saya. Karena ada rasa syukur. Satu-satunya orang yang membuktikan diri. Dia sudah menerima kemurahan Tuhan. Adalah rasa syukur di dalam hidupnya. Rasa syukur. Berilah dengan rasa syukur. Saya pernah diajak berdebat. Tapi saya bilang jangan di sosial media. Kenapa? Karena kamu rugi, saya rugi. Orang lain yang tepuk tangan. Mau enggak datang? Janjian akhirnya datang. Orang ini tidak percaya kita harus bayar perpuluhan. Saya bilang, dari mana kata bayar? Emangnya beli apa? Loh, emangnya beli apa kata bayar? Dia bingung. Ya memang gereja biasa. Jangan menggeneralisir gereja. Jangan membuat karangan sendiri. Jangan tafsir sendiri ya. Saya bilang. Ya, mana bayar? Bawalah persembahan perpuluhan. Wah itu enggak berlaku lagi Pak. Itu kan sudah perjanjian lama. Total. Oh ya. Ya enggak apa-apa. Saya enggak marah dengan pendapat orang yang tidak perlu lagi. Enggak. Biasa saja. Ya silakan aja. Tapi kenapa? Ya, gereja lain yang ini masih melakukannya. Loh, kok kamu yang rewel? Orang lain yang beri perpuluhan, kamu yang rewel. Emangnya duitmu? Diam dia. Ya kenapa? Ya biarin aja masing-masing. Dia punya tanggung jawab sendiri. Jadi apa yang dilakukan? Karena rasa syukur. Rasa syukur, usahanya ada keuntungan, bawa ke kuburan, bawa persembahan. Itu coba pada orang mati aja pada kuburan dia masih percaya untuk menunjukkan rasa syukur.
Jadi semua yang menerima anugerah Tuhan membuktikan dirinya segala tingkah laku dan tindakannya sebagai rasa syukur. Dan rasa syukur itulah Tuhan merasa terpuji, dimuliakan. Dan dia akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Amin. Berlimpah-limpah. Sehingga dia tidak lagi bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Orang buta memimpin orang buta. Orang yang belum pernah ke sorga ngajak kita ke sorga. Sorga mana lagi? Ya, jangan seperti itu. Sehingga pribadi Yesus ini sendiri yang menjadi sosok yang kuat. Sebagai terang, sebagai jalan, sebagai kebenaran, sebagai pengantara satu-satunya, amin. Pribadi itu. Dan pribadinya dia itu menyatu dengan pribadi kita. Sehingga ketika menyatu dengan dia, kita ada jaminan. Coba kita baca dulu. Ya, ayat yang ke-17. Ayat 17. Ayat 17. Kita lihat ayat 17. Ya, sejak waktu itulah Yesus memberitakan apa? Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah. Metanoite. Ya, egiken gar ha besilia hon uranon. Kalau kita perhatikan di sini ada kata bertobat dan ada kata sudah dekat. Dan yang ketiga ada kata kerajaan sorga. Coba kita lihat. Bertobat. Ya. Bertobat itu menerima kemurahan Tuhan. Ya, memang ada yang menghubungkan metanoia dengan syub, berbalik. Bukan soal berbalik lagi ini saudara. Ya, tetapi ini betul-betul sesuatu yang Tuhan kerjakan. Ya. Sudah dekat itu untuk menunjukkan sebetulnya kata ini sudah ada di depanmu. Jadi kerajaan sorga itu pribadi Yesus itu. Pribadi Yesus itu. Jadi bukan kalau ke sorga seperti ada ke satu tempat. Tapi kerajaan sorga berarti engkau menerima pribadi Yesus sudah menerima kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu hidup di engkau. Saudara percaya Yesus kekal atau tidak? Amin. Sama dengan saya. Percaya dia kekal? Kita terima dia. Kita ini yang fana. Ada kekekalan enggak dalam diri kita? Ada. Ada kekekalan. Makanya aku kembali kepada kerajaan yang kekal. Pasti itu. Amin. Pasti. Tidak usah takut. Ya, jangan takut mati. Ya. Jadi kenapa? Karena mati adalah jalan doang. Kembali kepada kerajaan sorga. Kekekalan. Itu. Tolong ingat ini. Nanti kita reuni. Ya, amin. Kita reuni. Tolong ingatkan saya nanti kalau di sana. Gitu. Kalau saudara duluan ya ingat aja di pintu. Nah, gitu ya. Kita nanti di sana reuni. Khusus BFA. Ya. Gitu kan saya harus melayani banyak gitu ya. Dan tidak terlalu sibuk gitu. Ya, banyak yang di surga. Susah cari saya. Enggak susah. Di mana dekat Yesus, di situ saya. Itu pasti saudara ya. Oh iya. Karena dari sekarang Yesus itu sudah ada dalam diri kita. Kalau Yesus sang kekal, sang terang, segala sesuatu banyak sekali sebutan buat dia. Berarti ya semua ada di kita. Kenapa cari orang pintar? Cari sumber yang lain? Tidak, diri kita itu sumber. Itu maksudnya. Ya. Kalau itu maksudnya, maka kita harus mengimani. Di dalam diri dan kehidupan kita.
Lalu pada ayat yang lain, ya, yaitu Matius pasal 3. Kita lihat dulu Matius pasal yang ke-3. Matius pasal 3 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Matius 3 ayat 6. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Mengaku dosanya. Mengaku itu dosanya dan dibaptis secara seremonial. Tapi dosanya belum hapus. Belum hapus. Hanya mengaku sebagai orang berdosa. Kenapa? Karena belum Kristus. Jadi dari Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus, saudara sudah bisa dipertunjukkan di sini. Inilah hukum yang lama dan inilah hukum yang baru. Kenapa harus ada drama Yohanes Pembaptis mengawali segalanya? Untuk menunjukkan. Lalu kita lihat di sini. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis. Jadi melaksanakan semua seremonial itu. Tapi belum menerima pribadi Yesus. Ya. Dan mereka dibaptis. Kata dosa memakai kata hamartia. Hamartia. Dan itu dibuktikan. Kita lihat di sini. Ketika Yesus dibawa oleh orang yang perempuan yang kedapatan tertangkap tangan. Ya. Tapi saya tidak percaya itu tertangkap tangan. Karena kalau tertangkap tangan itu harus dua. Laki dan perempuan. Ini kok perempuannya aja. Ya ini. Jadi ini agak gender sedikit. Ya. Yesus ditanya, apa yang harus kita lakukan? Coba perhatikan pertanyaannya. Menurut hukum Taurat, orang ini harus dilempari sampai mati. Itu kan gitu. Lalu di kisah itu saudara masih ingat Yesus mencoret-coret tanah. Apa karena iseng-iseng nyari bahan ilham, jawab apa ya coret-coret. Bahasa bukan mencoret-coret loh bahasa Yunaninya, jangan salah. Ya, memang ini tidak ada salah lembaga Alkitab. Salah bahasa kita memang agak kurang perbendaharaannya untuk menampung kedua bahasa ini. Tulisannya grafer. Grafer. Sini masih banyak orang lama. Dulu kita kan punya pulpen di grafer. Kasih nama kita kan. Terus gelang tangan dikasih grafer. Berarti kalau grafer itu coretan atau apa coba? Tulisan. Apa yang ditulis oleh Yesus? Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama manusia. Dia untuk membandingkan menurut hukum Taurat itu begini. Menurut aku kasih. Di situ letaknya. Akhirnya mereka satu persatu. Ya, meninggalkan mereka berdua. Lalu Yesus tanya dengan perempuannya, di mana mereka? Kira-kira jawab perempuannya mana? Kabur, Pak. Gitu. Mereka tidak menghukum engkau? Tidak, Pak. Karena lihat hukum yang baru dibaca satu per satu, malu. Mereka pergi. Apa jawaban Yesus? Coba kata-kata yang penting sekali. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itulah pengampunan, itulah kasih. Dan sejak itu mestinya kita harus berpikir hukum Taurat itu tidak berlaku lagi. Tidak berlaku karena sudah ada pribadi ini. Cukup pribadi ini ngomong engkau diampuni, aku tidak menghukum. Cukup dia ngomong selesai semua. Habis itu dosa. Amin. Oh ya.
Itu satu kisah. Ya, karena tidak berlaku lagi. Kisah yang kedua saja. Sakyus. Sakyus punya keterbatasan. Ya, orangnya pendek keterbatasannya. Jadi dia seringkali melihat kerumunan orang banyak yang dia tidak bisa lihat kan. Tidak bisa lihat. Tapi dia mendengar bahwa rabi ini beda dengan yang lain. Rabi yang lain itu hukuman saja yang diceritakan. Hukuman. Makanya jangan ajar anak kita dalam agama Kristen. Nanti Tuhan marah. Nanti engkau dihukum. Nanti Tuhan marah. Nanti engkau dihukum. Emang Tuhan darah tinggi. Bilang aja kita tidak mampu ngajar dia. Tidak punya wibawa. Sehingga kita harus pakai nama Tuhan. Malaikat aja sudah marah di sorga. Kurang ajar orang ini. Dia penuh pengasih, penyayang, belas kasihan, kemurahan, pengampunan. Dibilang nanti marah. Gitu. Tidak boleh. Ajar anak kemurahan Tuhan. Salah, tidak apa-apa nak. Itu biasa. Cangkir jatuh, kesenggol. Tidak apa-apa nak, pasti pecah. Ya, kita coba lagi. Jatuhin lagi nak. Loh, apa salahnya rugi 2 gelas? Nah, pecah kan? Pecah. Nah, sekarang bagaimana? Supaya tidak aja. Setiap kali dia lihat gelas di meja, pasti dia dorong. Oh, karena anak itu rekamannya luar biasa. Pecah? Kemana matamu? Loh, apa hubungannya gelas dengan mata? Coba anak kalau tersandung jatuh. Apa yang kita bilang? Kalau jalan itu pakai mata. Siapa bilang kalau jalan pakai mata? Jalan kan pakai kaki, bukan mata. Loh iya. Sakyus sudah mendengar itu. Wah, dia berusaha sekali. Berusaha, semangatnya luar biasa. Ini yang dia dengar apa? Harapan, pengampunan, kasih karunia. Beda banget dengan rabi-rabi yang lain. Aku udah muak. Biar begini-begini. Karena Sakyus itu orang Yahudi. Biar aku pemungut cukai. Uangku memang dapat dari tidak halal. Tapi kan aku tiap bulan bayar perpuluhan. Diterima. Aku tidak diterima, perpuluhannya diterima. Saya kalau ke desa itu suka dibilang. Itu orang kafir. Tapi rezekinya diterima. Ya, orang itu baik, dia baik sekali, tapi sayang ya kafir. Gitu. Ya enggak apa-apa. Ini kafir yang baik kan daripada kamu yang jelek. Ya enggak apa-apa itu ya. Jadi dia naik. Waktu dia naik, ya, saudara tahu pohon ara rimbun loh. Pohon ara itu rimbun. Ya, naik. Kok Yesus bisa lihat? Ya pasti dia melihat. Melihat apa? Kerinduan orang ini. Dahsyat sekali. Dia sudah menerima dan dia sudah tahu. Dan Yesus mendemonstrasikan di depan semua orang bahwa hukummu tidak berlaku, tapi kasihku yang berlaku. Sakyus, turun. Aku mau makan di rumahmu ya. Tolong potong ayam. Gitu. Jadi di situ Sakyus langsung senangnya bukan main. Saya sedang berpikir apa dia loncat ya. Iya, apa dia loncat saking senangnya kan. Turun, aku akan makan di rumahmu. Semua orang di sana, dia tidak tahu ini orang berdosa. Dia tahu tapi dia mengampuni. Jangan terlalu berkutik dengan dosamu. Ya, buka hatimu kemurahan dan pengampunan Tuhan. Itulah Natal bagi kita. Sehingga hidupmu merdeka. Tidak dihantui terus oleh dosa. Jadi kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan.
Kita melihatnya di sini. Coba kita baca dulu Matius 3 ayat yang ke-11. Matius 3 ayat yang ke-11. Ya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, tolong sambung. Lebih berkuasa daripadaku. Lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya pun. Tolong sambung. Ya, dia membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan api. Saudara sudah dibaptis? Pernah dibaptis api? Hah? Api. Ya. Nggak usah ngarang. Dengan ayat ini, nggak usah nambah-nambahin. Ada baptisan roh, baptisan air, baptisan api. Tafsir dari mana itu? Kata api dari perjanjian lama, tolong lihat di konkordan secara keseluruhannya, itu berarti hukuman Tuhan. Jadi dia membaptiskan ya dengan Roh Kudus dan membaptiskan dengan api, artinya hukuman yang harusnya jatuh kepadamu telah ditanggung oleh dia untuk menerima ganti hukuman supaya engkau tidak menjadi orang hukuman. Dan engkau tidak menerima lagi hukuman. Itu maksudnya baptisan api. Gitu, jangan dihukum, wah ini perlu ada baptisan api. Tapi belum ada pendeta yang berani bawa api gitu. Atas kepalanya gitu. Lo Kristen tuh jangan nambah-nambah ajaran. Jangan nambah-nambah yang model-model gitu. Nggak usah lah. Apa adanya. Kadang-kadang suka menafsirkan yang sudah jelas ditafsirkan. Udah jelas. Jangan buat-buat lagi. Yang sudah jelas. Nah di sini. Coba kita baca Ibrani 8 ayat 12. Ibrani 8 ayat 12 untuk lebih tegasnya. Ya. Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Itu tujuannya. Aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Dan tidak lagi apa? Amin. Loh iya. Terima Yesus. Dia penuh belas kasihan. Dia tahu. Ya. Ketika kita berdosa, dia yang paling sedih. Dia punya belas kasihan. Bukan ingin menghakimi dan menghukum kita, bukan. Kalau kita lain. Kau ya rasain nanti ya pembalasanku. Nah, itu monster. Nah, Tuhan kita adalah kasih. Tolong ingat itu. Tuhan adalah kasih. Jadi kasih ini yang harus dihidupkan dalam diri kita, hidup kita, harapan kita, persekutuan kita, gereja kita. Amin. Ya, kasih. Dengan demikian saya percaya Natal membuat kita bahagia. Amin. Mari kita berdoa. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Dari awal bersama-sama kita berkata, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Bersama
sama-sama kita berkata, betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulialah kuasamu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya. Mari saya undang kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, katakan, betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulialah kuasamu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita persiapkan perjamuan kudus pada siang hari ini. Perjamuan kudus dan menjadi meterai bagi firman Tuhan yang telah kita dengar pada siang ini. Sungguh begitu besar kasih Tuhan Yesus kepada kita. Hari ini kita tidak hidup lagi di bawah murka. Kita tidak hidup lagi di bawah penghukuman atau penghakiman. Tapi kita hidup di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang terpecah di atas kayu salib Golgota. Inilah bukti cinta yang begitu besar kepada kita. Supaya setiap kita percaya bahwa karena cinta itulah Dia mau mati buat kita. Anda dan saya adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Apakah Bapak Ibu percaya kau angkat dengan tangan kanan? Adalah tubuh Tuhan Yesus. Percaya di tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dan terima dengan ucapan syukur cintanya bagi kita dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi darah Yesus. Darahnya tercurah di atas kayu salib Golgota. Sekali lagi hanya karena cintanya bagi kita. Darahnya menghapus semua dosa kita. Darahnya menjadi meterai buat semua janji Bapa. Bahwa janji itu sah dan sempurna. Sudah menjadi milik kita. Apakah Bapak Ibu percaya? Yang kau angkat dengan tangan kananmu adalah darah Yesus. Ambil dan minum dengan ucapan syukur dan rasa hormat. Dalam nama Yesus. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan, ajaib dan mulialah kuasa kami bekerja nyata di dalam hidup kami. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh herannya. Mari dengan syukur, betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu, amin, bekerja di dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu, oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Bersyukur karena kami dikasih dan dicintai Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, tuntunan-Mu, pewahyuan yang Kau berikan bagi kami. Firman ini dimeteraikan dalam hati kami.
Kami semakin lebih dalam lagi mengenal karya-Mu yang sempurna bagi kami. Dan sebentar kami akan menyembah Engkau dengan harta kami. Kami bawa persembahan syukur kami, persembahan persepuluhan kami, semata-mata sebagai wujud kasih kami kepadamu, terhadap cinta yang terbesar yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih. Dan mari Bapak Ibu, sebelum kita pulang, kita angkat tangan kita. Yang dicintai Tuhan, terimalah berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya sudah diberkati, berkata amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.